mendung hari ini, tetapi jangan sampai hati kita ikut mendung. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Risma. Risma. Kenapa Risma? Sakit. Apa lagi? Rio. Kenapa Rio? Sakit. Berarti banyak yang hari ini sakit ya? Ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan si Risma dan si Rio cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Kemarin kita kelola yang namanya emosi. Jadi hari ini Bapak akan menyampaikan itu daya lenting atau tumbukan resiliensi. Adakah di antara anak-anak sekalian yang tahu apa sih itu daya lenting? Coba ada yang tahu? Nah, siapa? Merasa gagal. Apa lagi yang bisa? Tadi Abel mengatakan bahwa merasa gagal. Apa lagi? Nah, gimana? Merasa keburukan. Apa lagi? Merasa keburukan. Apa lagi? Merasa kesulitan. Oke, kita lihat di sini. Apa sih itu yang namanya daya lenting atau tumbukan resiliensi? Kita lihat di sini. Nah ini, daya lenting adalah kemampuan kita untuk bangkit kembali setelah menghadapi yang namanya kesulitan, kegagalan, tekanan. Lagi. Semakin kuat kita menghadapi tekanan, semakin tinggi kita bisa melambung kembali. Itu berarti kita tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, melainkan bagaimana kita menghadapi yang namanya kesulitan tadi, tekanan tadi, perasaan untuk terus maju. Itu yang namanya daya lenting atau resiliensi. Oke? Nah, kita lihat dulu, ini ada video. Silahkan dilihat. Pakai Desmi Fiber. Biar jatuh bendera. Lihat ya? Silakan.
video tentang apa? Apa tadi? Yang kita bahas pertama tadi, daya lenting atau tumpukan yang namanya resiliensi. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan buat anak-anak sekalian ya. Nah, sini ada pertanyaan, bagaimana ya perasaan di video tersebut, tokoh tersebut ya, bagaimana perasaan menurut anak-anak sekalian? Coba siapa yang bisa? Si siapa? Si Abel ya. Ya, coba Abel gimana perasaan tokoh yang ada di video ini tersebut? Nah, jadi dia merasa kesakitan karena tadi habis lari, ya kan? Kakinya kram, dia merasa sakit. Terus siapa lagi? Si Salma. Apa? Nah, dia merasa sedih, menangis tadi ya. Ada merasa nangis, sedih karena dia sudah ketinggalan jauh sama kawan-kawan. Merasa sedih. Siapa lagi ya? Nih, ada tanggapannya. Ya. Siapa sih, Syah? Nah, dia merasa kecewa. Kecewa kenapa? Karena tidak mungkin saya ini akan mendapat juara. Jadi dia merasa kecewa, menangis ya. Itu ya. Nah, apa yang kalian lihat dari sikap tokoh tersebut? Apa sikapnya? Merasa sedih. Apa lagi? Kecewa. Merasa kecewa kan? Kecewa karena tadi nggak mungkin saya dapat sedih. Dan itu tadi ya, dia merasa sakit kakinya, ya kan? Apa lagi? Merasa apa lagi? Nah, merasa dia gagal dari perlombaan tersebut. Nah, sekarang kita coba renungkan. Pernahkah kalian merasa yang namanya kegagalan? Pernah. Apa coba? Kira-kira pernah apa? Gagal dari apa? Nah, dari perlombaan boleh, ya kan? Paling gagal dari apa lagi? Dari apa ya? Ayo, sini dulu Pak. Nah, merasa gagal, merasa kecewa ya, sini dulu ya. Itu ya, merasa kecewa karena pernah gagal yang namanya belajar. Itu ya, itu. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Perasaannya kalau gagal, gimana perasaannya? Merasa sedih. Apa lagi? Merasa tidak bersemangat. Merasa apa lagi? Malas Nah, itu balik ke itu tadi ya. Dari detik tadi. Kenapa? Sebagai siswa ya, kita tidak boleh yang namanya menyerah. Lagi, tidak boleh yang namanya kecewa, tidak boleh tidak bersemangat, karena ya kita akan menuju yang namanya apa? Tahun 2045, tahun apa? Generasi emas 2045. Jadi kita harus yang namanya bersemangat, gitu ya. Oke? Sekarang bagaimana ya perasaan kalian saat itu ya? Tadi sudah ya, rasanya kecewa, lagi sedih tadi sudah. Nah, sekarang saya mau minta, adakah di antara kalian ini bisa berbagi cerita? Adakah yang bisa berbagi cerita tentang masalah
kegagalan tak apa, kecewa apa. Adakah yang marah? Saya, Nah, Pak. si Alinda, silakan. Kemarin kita orang mengikuti perlombaan LKBB, Hmm. tapi kita orang tidak juara satu, Pak. Nah, Kita orang hanya mendapatkan juara 3. Kita orang sangat sedih dan kecewa sekali. Nah, jadi si Alinda ini kemarin ya kita habis apa kemarin? Perlombaan apa? Perangkat LKBB. Nah, jadi kemarin sudah bersemangat ya untuk berebut putri ya kemarin kan? Sudah bersemangat targetnya juara pertama. Di perlombaan namanya di perlombaan pasti ada persaingan kan? Nah, tadinya dari berangkat dari sekolah itu SMPN 110 ini harus juara pertama. Di perlombaan ternyata di luar ekspektasi bahwa kita cuma dapat juara yang tadi tetap sudah berusaha. Tuh ya, ada lagi. Nah, sini. Tuh, apa dulu? Nah, si Lutu ini ya belajar, terus belajar. Dia ada target, ya, target supaya saya ini juara di dalam kelas, ya. Tetapi, ya, dia sudah berusaha, tapi kenyataannya dia cuma dapat juara berapa? Juara 4 ya, kemarin ya. Nah, itu cuma dapat juara 4. Ya. Sekarang bagaimana bangkit dari yang namanya kesulitan? Dengan cara apa? Mencoba kembali. Nah, mencoba kembali. Kita coba lagi berarti intinya jangan kita menyerah. Berarti tetap bersemangat. Lagi. Nah, belajar sungguh. Kita buka lagi, ya. Apa yang pelajaran yang perlu diperbaiki? Contoh atau matematika, IPS kah, ya kan? Kalau memang itu kurang nilainya, kita perbaiki lagi, ya. Belajar lagi dari kesalahan, ya. Kita buka lagi pelajaran itu, ya. Buka, berarti tetap belajar terus belajar, itu ya. Nah, ini sekarang tuliskan, ya. Bapak minta hal yang akan kalian lakukan minggu ini kalau yang namanya menghadapi apa? Kesulitan. Coba contohnya. Sekarang ya. Saya akan apa? Oke, coba ditulis di sini ya. Coba saya kasih waktu 10 menit. Coba di sini. Saya akan apa? Merasa apa? Saya akan tetap apa? Contohnya begitu ya. Nah, tulis. Contoh si siapa? Si Lulu tadi. Saya akan tetap titik apa? Contoh lagi, saya kalau biar semangat bagaimana? Saya biar nggak kecewa bagaimana? Coba ditulis. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya saya akan tetap apa? Contoh, saya akan tetap contoh dalam belajar. Contoh nilai saya akan tetap apa? Contohnya kalau dia memperbaiki nilai kita, saya akan apa? Nah, bisa ditulis di situ ya. Oke? Nah, itu.
Udah ya, itu buat ininya ya. Nah jadi coba kita lihat di sini. Ya, nih. Ingat, kamu tidak sendirian. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Berarti apa? Kamu ini anak-anak sekalian tidak sendirian. Ya, apapun itu masalahnya, apapun itu, ya, mau dia di akademiknya, maupun di masalah di rumah, masalah di sekolah, kalian tidak sendirian. Jika kamu merasa kesulitan dan butuh dukungan, jadi jangan ragu untuk berbicara. Itu gunanya, ya. Sampaikan kepada, boleh ke temannya, boleh ke orang tua, boleh ke guru, boleh ke konselor, boleh siapa boleh. Ya, kamu tidak sendirian. Ya, pandang ke depan, lihat ke depan. Sekali-kali kita tengok kiri, tengok kanan, tengok juga belakang. Tapi jangan selalu tengok ke belakang. Apa? Kalau kita selalu berjalan tapi kita menengok ke belakang, apa yang akan terjadi? Kita akan terjatuh. Begitu pula dengan ini. Ya. Kita fokus ke depan. Permasalahan di belakang, ya, masa-masa yang lalu kita jangan lihat ke belakang. Ya. Kita fokus ke depan. Kalau memang belajar, kita tetap ke depan. Karena proses anak-anak sekalian masih panjang. Ya. Terus SMP, SMA, kuliah, ya. Jadi kita harus berfokus ke depan. Tengok kiri boleh, ya. Biar apa? Biar kita tidak ke jatuh. Ke kanan juga sama aja. Kalau ada selokan atau kursi, kita tidak akan terjatuh. Nah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Resiliensi adalah otot yang bisa dilatih dengan latihan dan kesabaran. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap menghadapi yang namanya masa depan. Nah ini ya, otot yang bisa dilatih. Jadi harus dilatih terus, ya. Karena itu tadi masa depan masih panjang. Ya. Kalau jatuh bangkit lagi, karena orang hebat bukan yang tidak pernah yang namanya gagal. Ya, orang hebat itu tidak ada yang namanya udah jatuh, dia udah pasti dia bangkit kembali. Itu yang namanya tumpukan resiliensi. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan setelah belajar tentang resiliensi ini, anak-anak sekalian bisa menghadapi yang namanya masalah, terus bisa bangkit kembali.